Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, wallahu a'lamu bimuradih, wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, yang mana Allah masih memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu tidak pernah menghentikan dari memberi nikmat kepada kita semua. Ada nikmat yang terus-terusan oleh Allah diberikan kepada kita, tidak terputus sampai kita mati, yaitu nikmat bisa bernapas. Bernapas itu nikmat yang terus oleh Allah berikan kepada kita. Kadang tidak menyadarinya, ketika kita sedang tidur bernapas terus. Makanya denyut jantung kita itu manfaatkanlah untuk selalu ingat kepada Allah. Waktu yang paling kecil adalah detik. Isilah denyut jantung tersebut dengan selalu ingat kepada Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi janji kepada kita, yaitu menambah-nambah kenikmatannya. Dan juga mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Kitabul Janaiz. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wa'an Umi Atiyah, dan dari Umi Atiyah. Qalat, kata Umi Atiyah, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, alaina kepada kami. Dakhala masuk alaina kepada kami, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu naksiru ibnatahu. Wa nahnu, sedangkan kami ketika itu, ya naksilu sedang memandikan, ibnatahu anak perempuan beliau, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal masyhuru annaha Zainabu, Zainab. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsilnaha salasan, igsilnaha, mandikanlah oleh kamu, ya, mandikanlah ia, yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, ya, yang sedang dimandikan oleh Umi Atiyah. Mandikanlah ya salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsaro atau lebih, min dalika dari itu, dari 3 atau dari 5. In ra'aitunna dzalika, jika kamu pandang perlu itu lebih dari 5 kali itu, dan dianggap bersih gitunya.
perlu ditambah lagi 6 kali 7 kali misalkan. Dengan apa dimandikannya? Bimain, dengan air, wasidrin, dan dengan daun bidara. Jadi dengan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kapuro, dan jadikanlah oleh kamu pada bagian yang akhir kapuro, berilah kapur ya, pakai kapur. Au syai'an, atau sedikit atau sesuatu min kapurin, dari kapur. Falama parogena, lalu ketika kami telah selesai dari memandikan putri Rasul tersebut yang meninggal, adzannahu, maka kami memberi tahukan kepada beliau, jadi kepada Rasulullah SAW. Fa'alqa, lalu beliau yakni Nabi SAW memberikan alaina kepada kami hikwahu ya, sebuah selendang. Faqala, lalu Nabi bersabda, asyironha iyahu, asyironha iyahu, tutuplah ia dengan ini. Nah, jadi kalau ditutupan terus beresnya kain itu, jadi sepadas oratna tertutup. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, li syaikhaini, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari jalur Umi Atiyah ya, sama jalurnya dari Umi Atiyah, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Ibda'na, mulailah oleh kamu dalam memandikan jenazah itu ya, tadi dalam memandikan putri Rasul yang meninggal, bima yaminiha, dengan bagian kanannya ya, bagian kanan lah. Wa mawadi'il wudu'i, dan dengan anggota, jadi mulainya dengan anggota wudu ya, anggota wudu. Jadi bagian kanan dan dari anggota wudu dulu itu. Istilahnya tadi wuduan lah maksudnya gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan juga wa fil lafdin lil Bukhari, dan dalam lafaz redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sama jalurnya an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah. Nah, ada tambahan, ada kalimat ini, fadhaparna sya'roha. Fadhaparna, lalu kami menjalin ya, menjalin rambutnya. Rambutnya sya'roha, rambutnya salah satu kurunin, 3 jalinan itu dikepang intinya, dikepang itu. Dikepang di barangkali diuntun ya, bahasa orang pantas ini 3 kali gitu. Bahasa Melayu namanya diuntun bahasa orang mah itu. Jadi tilu kepangannya, 3 jalinan itu, tengah, kanan, kiri gitu ya. Barangkali gini diuntun sok pantas intinya. Jadi beres eta teh diuntun ya, rambut nate itu. Da putri Rasul nu meninggalkan alit kene teh nya. Dekat dari sebatkeun di dieu teh nya sunat teh. Kita cerita awasna. Fa'alqainaha, dan kami letakkan kepangan tersebut yang tadi jalinan tersebut, khalfaha, di belakang. Di belakang, disimpan di belakang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari beberapa riwayat ini, kesimpulan dari hadis yang dibacakan tadi, hadis ini memberi beberapa pengertian. 1, memandikan mayit 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, itunya 5 kucuran intinya. Yang penting walatra itu sekujur tubuhnya dari atas sampai bawah, kanan kiri semuanya terbasahi oleh air itu. Bari ke 3 kali terus dianggap selesai maatos, berarti cupar kewajiban. Misalkan ke 3 kali tacan ieu lantis, tacan bersih, tacannya bersih, misalkan tamide gitu 2, berarti jadi 5. Tinggal 5 misalkan aya masih kene aya rada tacan bersih, misalkan ditambah deui 2 jadi 7 gitu. Ya disesuaikan dengan kebutuhannya.
Jadi kutilu kali oge terus dianggap selesai itunya. Asal kawalatraan eta tubuh mayit ku cai anu dikucurkeun ku urang anu nibakanana. Yang kedua, bagian akhir diberi kapur nya. Kamper di urang we teh nya. Kapur barus itu dari dina bahasa Arabna. Kapur mula Apu nya. Kapur barus benten di urang gitu. Kapur di urang mah sok biasa manana nganggo kamper di urang. Iya. Nyai bahasa Arabna udah kapur gitu ya. Nah, di urang mah sok disebat kapur teh. Nah, sanes kapur paragi naon bangunan sanes temboknya. Jadi kamper di urang. Kapur barus istilahnya. Sudah dia bahasa Arabna mah kapur. Nah, yang ketiga, kesimpulan dari hadis ini adalah yang harus didahulukan adalah anggota kanan dan anggota wudu itu. Jadi bagian kanan dulu, lalu bagian kiri itu, dan juga anggota wudu lah, diwuduan heula lah gitunya, diwuduan heula gitu. Bersihan heula ke kotoranana nu nempel di jenazah gitunya. Bagian depan belakang gitu, alat vitalna gitu. Komo pami teu damang nalami namprak mapan wah kokotorna teh narempel itunya. Tak kudu bersihan heula etana itunya. Biasa nama untuk mempermudah menghilangkan kotoran yang nempel pakai air yang hangat itunya, rada haneut gitu eta sok rada muruk. Mau dina socana geuning rebek gitu nya teu damang ngalami makan gitu. Teu kaurus kudu ngarereskeunana gitu. Bersihan heula etana gitu. Oke, hal-hal anu menghalangi sampainya air ke kulit mayit tersebut harus dibersihkan, itu bersihkan lah itunya, bersihan lah terus beres gitu tanpa dimakan. Gitu. Karena kalau ada sesuatu yang nempel di badan mayit, yang sesuatu tersebut bisa menghalangi dari sampainya air ke kulit, nantinya tidak sah gitu ya. Mandiana mata dibersihan lah. Kumawe orang yang adus nih. Orang yang hidup kan harus dibersihkan dulu alat vitalnya, najisnya, itu kotoran, benda yang nempel di tubuh itu harus dibersihkan dulu. Yang keempat, nah kesimpulan dari hadis yang tadi yang keempat ya, setelah selesai dimandikan ditutup dengan kain. Nah, orang dianukan nya dibersihkan digaringkeun kayak ditutup di kain ulasina terbuka orata ininya. Dan yang kelima, rambut dijalin dan diletakkan di belakang. Nah, istri itu kan panjang rambutnya itunya. Nah, tadi diuntun itunya, diuntun tilu untunan itu, nah simpan di belakang. Nah, itunya berarti diuntunnya bagian belakang. Nah, itu tina berbagai hadis kesimpulannya seperti itu nya. Insyaallah tiasa dipahami banyak. Insyaallah itu tentang mati itu yaitu wala sadal mandi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barusan disampaikan ya, yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kesalahan dan kekeliruan saya sendiri semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.